Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil hayyil qayyum biismihil hayy wa bismihil muhyi ahya qulubana wa bismihil qayyum aqamana fi maqamatil ubudiyyah wa nas'alullaha an yarzuqana ta'amal iman wal islam wal ihsan waj'alana mimman faraqad dunya wa lisanuhu yaqulu la ilaha illallah muhammadur rasulullah amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, para tuan guru, para jamaah yang mengasihi Allah, semoga hadir kita di sini dalam rahmat Allah, amin. Jadi jika tadi ada sempit-sempit dikit, kesenggol-senggol, langsung maafkan ya. Jika ada yang merasa kurang dihargai, merasa agak sudah nyaman, buang rasa itu, katakan seperti yang Allah katakan, tafassahu fil majalis, berlapang-lapanglah di majelis, maka Allah akan lapangkan hati kita. Suaranya jelas? Jelas. Tadi di tempat Kiai Haji Bambang, Majelis Sultanul Aulia, kita membuka muqaddimah iman, bahwa iman itu ruhnya adalah tasdik. Apa arti tasdik? Pembenaran atau percaya. Mungkinkah Bapak Ibu percaya kepada sesuatu yang belum diketahui? Orang yang percaya kepada yang dia tidak kenal namanya taklid. Dan iman orang taklid lemah, seperti baitul ankabut, seperti sarang ankabut. Apa arti ankabut? Laba-laba. Namun siapa yang imannya, percayanya dibangun dengan pengetahuan ilmu yang cukup, kasyajaratin thayyibah, dia seperti pohon yang akarnya menancap di bumi. Dedaunannya itulah ilmu dia, buahnya itulah amalnya. Jadi jika benar imannya, ma'rifatnya, pengetahuannya tentang la ilaha illallah berakar, berurat, pasti daunnya hijau. Apa makna daunnya hijau? Ilmunya sangat teduh. Kalau daun sudah hijau, akarnya kuat di musim-musimnya yang tertentu, bahkan fi kulli hin, kapanpun Allah mau, Allah terbitkan buah. Itulah jadi amal. Apakah iman sudah melahirkan amal? Sudah belum? Sudah atau belum? Kalau buah rontok, daun rontok, akarnya rontok lah. Maka jika orang sebut iman bertambah, yang bertambah dedaunannya, ilmunya, buahnya, amalnya. Kalau akarnya, yang akar tunggang, itu tidak boleh dia berkurang. Yang ada tambah menancap dalam, tambah ke dalam, bukan naik ke atas. Dan itu tidak mungkin kecuali dengan mengenal hakikat la ilaha illallah Muhammadur. Oleh karena itu kalau masuk kubur, pertanyaan malaikat bukan berapa sholatmu, berapa kali umrohmu, apa tarekatmu, apa mazhabmu, apa manhajmu, aswajaka, engkau salafika, engkau wahabika, engkau jemaat tabligh, engkau naqsyabandika, engkau syatarika, engkau enggak. Yang ditanya apa? Man rabbuka, seberapa banyak engkau tahu tentang Tuhan? Itu pertanyaan makrifat atau pertanyaan amal?
Pertanyaan, maka kata Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Persiapkan apa yang mau dijawab nanti. Sudah disiapkan belum? Ini pandemi beberapa waktu lalu sudah goyah. Mana puasa kita selama ini? Mana tahajud kita selama ini? Mana sholat 5 waktunya? Kenapa orang gelisah? Oleh karena itu wajib memperbaharui iman. Nah, tadi di Majelis Sultanul Aulia kita membahas kitabnya Imam Sultanul Aulia ini, Syekh Abdul Qadir Jilani. Apa kata beliau? Iman itu ada 3 tingkatnya. Iman hakiki. Iman hakiki itu dia langsung merasakan manisnya iman. Langsung dia menelan nama Allah dalam dirinya. Langsung dia merasakan rasa bertuhan kepada Allah. Gak pakai teori-teori banyak. Kalau pakai teori orang kampus, orang pesantren, orang basul masail. Bagaimana caranya? Kata Syekh Abdul Qadir Jilani di kitab Sirr Asrar 2 saja. Tobat dari dosamu, ambil talqin ilmunya dari guru mursyid. Kalau ingin merasakan manisnya iman, la ilaha illallah dan Allahu Akbar itu beda rasa atau sama rasanya? Masih sama ya? Karena belum tahu rahasianya. Lain Pak. La ilaha illallah itu paling lezat dari semua menu-menu langit. Zikir itu menu langit. Zikir itu apa? Menu-menu makanan langit. Malaikat itu gak makan nasi, gak makan air. Makanannya zikrullah. Malaikat dari cahaya. Cahaya malaikat dari cahaya nurul insan yang bernama Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebut inna lillahi. Kita ini milik Allah, betul milik Allah. Benar milik Allah nih. Walaupun dalam ilmu hakikat boleh sebut kita dari Allah, tapi bab adab kita mengatakan kita milik. Kenapa menghindari dalam bab adab kita ini dari Allah? Walaupun boleh di kitab-kitab, di hizib-hizib ada. Tapi Quran menggunakan bahasa apa? Milik. Supaya orang ketika mengatakan milik Allah, dia merasa nol. Tapi kalau orang mengatakan aku dari Allah, nanti dia bawa akunya Allah dalam dirinya. Itu bahayanya. Siapa yang bawa aku Allah dalam dirinya, itulah sekutu Allah, itulah syirik. Allah itu tidak mungkin ada yang syirik kepadanya. Tapi orang yang merasa dirinya ada di hadapan Allah yang Maha Ada, dia dihukum karena persepsi, karena persangkaan buruknya, karena keyakinan sesatnya. Saya mau tanya Bapak Ibu, la ilaha illallah terjemahannya apa? Ya, tapi orang di luar kita nyembah berhala tuh. Ada Tuhan berarti selain Allah ya? Ya, benar. Saya tanya lagi, ada Tuhan selain Allah? Loh, berubah. Tadi bilang ada Tuhan selain Allah. Buktinya agama sebelah menyembah selain. Benar begitu? Ayo. Ada orang nyembah dewa, ya. Nyembah apa lagi? Patung. Nyembah apa lagi? Nyembah gunung. Nyembah arwah-arwah. Benar nggak? Berarti ada Tuhan dong selain Allah. Betul? Ayo, ada nggak Tuhan selain Allah? Waduh, mulai mantap nih. Mulai gak bisa dikerjain nih. Tugas aneh selesai belum malam ini? Belum sepakat nih semua. Kalau ada orang meyakini ada Tuhan selain Allah, apakah betul ada Tuhan selain Allah? Berarti itu Tuhan yang dipersepsikan, Tuhan yang dicipta-cipta, Tuhan yang dibuat-buat. Jadi Tuhan ini dua jenis juga.
Ada Tuhan yang dibayang-bayangkan, ada Tuhan yang dirasa-rasa, ada Tuhan yang diyakin-yakini, ada Tuhan yang dibuat-buat. Banyak hari ini. Bahkan orang Islam syahadat aja yang baca, tapi dalam pikiran dia bikin Tuhan sendiri. Makanya ketika wafat su'ul khotimah, walaupun KTP-nya Islam. Kenapa? Dia KTP-nya Islam, tapi tidak belajar memantapkan bahwa memang tidak ada Tuhan selain Allah. Dia masih meyakini ada Tuhan selain Allah, disembah oleh agama lain. Siapa yang meyakini ada Tuhan yang disembah selain Allah, disebut Tuhan. Bersifat dengan sifat Tuhan, dia telah syirik. Inilah makna la ilaha illallah, makna kedua. Menafikan persepsi di dalam diri tentang makna Tuhan. Siapa yang berhak memaknai Tuhan? Tuhan itu sendiri. Namun Allah Subhanahu wa taala kasih kelonggaran. Apa kata Allah? Ana inda dhanni abdi, hadis sahih Bukhari, hadis qudsi. Aku berdasarkan persangkaan hambaku. Maka hamba yang paling tepat persangkaannya siapa? Siapa hamba yang punya persangkaan tentang Allah, perkiraan tentang Allah, perasaannya, perkiraannya pas seperti yang Allah mau? Siapa? Nah, dikasih contoh baru pahamnya. Hamba yang paling mengerti, yang paling tepat persangkaannya tentang Allah, hambanya bernama Sayyidina Muhammad. Makanya ini mohon maaf, dulu saya memahami Allah itu berdasarkan persangkaan hamba. Ternyata lafaznya nggak begitu, Kiai. Apa lafaznya? Inda zonni abdi, bukan ibadi. Apa perbedaan abdi dengan ibadi? Abdi itu mufrad, single, satu. Kalau ibadi jamak, plural, banyak. Lafaznya di situ apa? Aku menurut persangkaan hambaku. Siapa yang dapat hak disebut hambaku oleh Allah? Sayyidina Muhammad SAW. Dalilnya apa? Surat Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Maha hebat, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Maka dia disebut hambaku. Maka kalau ingin ambil zon, ambillah zon persangkaannya Sayyidina Muhammad, sang hamba Allah Subhanahu. Jadi boleh berpersangka tentang Allah, boleh, tapi persangkaan Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad tidak berprasangka dengan akalnya. Dia berprasangka bukan juga dengan kalbunya. Dia mempersangka dengan musyahadah ruhnya. Dia pandang, hasil memandangnya, itulah yang dia kalamkan. Maka zonnya Nabi, persangkaannya Nabi, yakin pada kita. Nabi tarafnya persangkaan pada orang beriman sudah sampai hakul yakin. Berarti di atas musyahadah ada makom lagi, ada. Itu yang disebut di Quran, fakana qaba qausaini au adna. Antara Nabi dan Allah itu hanya jarak 2 ujung busur. Busur ujungnya ada 2 apa 1? 2. 1 busur ujungnya berapa? 2. Sejarak itulah antara Nabi dan Allah. Itu bahasa permisalannya. Au adna, bahkan lebih dekat. Nah, ini yang disebut makom la makom, musyahadah di atas musyahadah, rasa di atas rasa, yakin di atas yakin, yakin mutlak. Maka Nabi berprasangka kepada Allah, persangkaannya tepat. Mohon maaf, jangankan Allah, ini pengajian penutup. Jangankan Allah, kita ini karena dipinjamkan, diberi sifat-sifat dan melalui nurnya. Jadi
mendengar kita karena ada nur sama. Bukan berarti kita ini Allah. Nur samanya Allah yang kita pakai. Kita dipinjamkan nurnya. Jika ada orang buruk sangka kepada bapak, tuan, ibu-ibu semua ini, terima nggak? Terima nggak? Terima. Jujur aja terima nggak? Nggak terima kan? Jujur. Kalau ngaji tasawuf terima, tapi kalau pribadi terima nggak? Pak Kiai ini ada kiai lain ngira kiai sesat, terima nggak? Terima. Guru. Ada guru di Banjar bilang guru Fajrin itu sesat, terima nggak? Secara nafsiyah ego, nggak terima. Secara tasawuf karena dia sudah merasa nol, dia cuek-cuek aja. Mungkin Fajrin yang lain gitu ya. Tapi secara pribadi terima nggak? Kita tidak terima. Itu adalah sifat Allah yang dipancarkan kepada kita, bukan sifat kita itu. Sayyidina Muhammad SAW bukan Allah. Apa kata beliau? Orang Taif yang melemparku dengan kotoran. Bukan salah mereka, salah aku. Nabi mempersepsikan dirinya salah. Tidak berprasangka buruk kepada orang Taif. Walaupun orang-orang Taif buruk sangka kepadanya, karena Nabi sudah menolkan dirinya. Itulah hakikat hamba. Itulah hakikat hamba. Ada yang sudah begitu makomnya? Belum. Ustadz aja dibid'ahin, emosi. Iya, Habib aja diganggu nasabnya marah-marah kok. Ya. Mursyid tarekat diragukan ijazahnya ngamuk-ngamuk kok. Iya. Sampai lapor-lapor ke polisi. Ya salam, ente wali Allah apa wali setan? Urusan ijazah sanad kita diragukan orang. Masa lapor ke Pak Polisi? Pak Polisi cukuplah ngurusin orang-orang di bumi yang gak beres itu. Ente wali Allah. Ente seorang mursyid. Lapornya ke polisi langit. Jangan ke polisi bumi. Gak level. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kok nyerempet kemana-mana lah kita ini ya. Ini bab makrifat la ilaha illallah. Oleh karenanya Allah tidak terima jika hambanya berburuk sangka kepadanya. Allah tidak terima jika si hamba membayang-bayangkan tentang Allah tapi bayangannya salah. Maka la ilaha, habislah persangkaan. La ilaha, habislah zauk dan perasaan. La ilaha, habislah semua cerita, semua kaidah, semua teori. La ilaha, habislah semua yakin, semua apapun yang engkau bayangkan di pikiranmu. Illallah, kecuali Allah sendiri yang menceritakannya. Biarlah Allah sebagaimana dirinya. Ini yang disebut dengan laisa kamislihi syai'. Jangan bayang-bayangkan Allah. Biarkan Allah sendiri yang memberikan rasa bertuhan kepada kita. Inilah kalam Sayyidina Ali. Araftu Rabbi bi Rabbi. Aku kenal Allah karena Allah kasih rasa. Bukan aku cari-cari rasa. Aku kenal Allah dengan ilmunya Allah. Bukan dengan ilmu si aku ini. Ya. Jadi yang kenal Allah, Allah itu sendiri. Betul gak? Araftu Rabbi. Aku kenal Allah dengan pengenalan Allah sendiri. Maksudnya apa? Ilmu yang ada di diri kita, ilmu dari siapa? Akal yang kita pakai, akal siapa? Kolbu yang kita pakai, siapa yang genggam? Kalau kolbu ini, akal ini, ruh ini kenal Allah, ini milik dia. Maka dia mengenal pemiliknya. Maka yang mengenal Allah, Allah sendiri dibagilah oleh ulama. Allah uluhiyah, Allah rububiyah. Ini bukan akidah Wahabi guru ya. Uluhiyah, rububiyah, semua sifat. Mirip-mirip lebih lain. Uluhiyah, Allah memandang dirinya sendiri. Rububiyah, Allah menitipkan pandangannya pada diri hambanya. Tapi siapa yang memandang?
Karena Allah la tudrikul absar. Tidak ada yang dapat menatap Allah kecuali Allah itu Oleh karenanya kajian kita nggak tinggi-tinggi Bapak Ibu, hanya la ilaha, habiskan bayangan tentang Allah. Nah, terakhir coba bayangkan hebatnya Tuhan. 1, 2, 3, Allah hebat. Sudah. Oke, coba pejam mata sebentar saja. 1, 2, 3, pejam mata. Bayangkan Allah maha besar. Sudah? Sudah? Maha lembut, maha hebat. Sudah terbayang? Oke, buka matanya. Semua yang Bapak Ibu bayangkan itu bukanlah Allah. Itu baru persangkaan diri. Maka malam ini saya mengajak apapun bayangan kita dari kita kecil sampai sekarang tentang Allah, katakan ya Allah, anta kama asnaita ala nafsik. Engkau hebat sebagaimana hebat dirimu, bukan sebagaimana yang aku pikirkan. Engkau maha suci sebagaimana engkau mensucikan dirimu, karena engkau tidak pernah najis, tidak pernah ternoda. Kami yang menodai pikiran kami tentang engkau. Sudah belum? Insya Allah dipakai makna ini. La ilaha, habis bayanganku tentang Allah. Biarlah Allah yang membayangkan dirinya sendiri. Ya, sudah paham? Kalau begitu, meyakini Allah itu mudah atau susah? Mudah, cukup habiskan pikiran, jangan pikirkan Allah. Itulah akidah Ahlussunnah. Cukup rasakan dia. Paham? Kalau berfilsafat kita pikir-pikirkan Tuhan, maka orang ngaji sifat 20 banyak yang mundur. Maka ada kelompok sebelah sana mengatakan kajian sifat 20 Ahlussunnah itu enggak ilmiah. Kenapa? Ribet. Karena dia pakai, padahal mengenal Allah hanya bisa dengan rasa yang dititipkannya. Itulah ruh. Semoga Allah Ta'ala mengizinkan kita memaknai makrifat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Habislah diri la ilaha Allah, nyatalah yang maha diri sendiri, Allah zat sejati. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.